Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup mengejutkan sekali. Karena ada sebuah ungkapan yang cukup mengagetkan ya. Sebuah polemik ini yang kurang lebih katanya bahayanya lebih besar daripada meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, 5 waktu. Tentu ungkapan ini membuat saya pribadi kaget ya. Kenapa sampai seperti ini? Apakah tidak menyadari bahwa hal ini didasari dengan sebuah penemuan, dengan sebuah kajian? Dan tentu biar kita tahu jelasnya ya, kita hendak menyimak bagaimana narasi yang telah diungkapkan ini. Dan sebenarnya video yang akan kita simak ini saya temukan dengan sebuah judul seperti ini ya. Bahaya, kemudian ada 2 tanda seru. Buya Kiai Muhyiddin tegaskan, bahaya fitnah habaib lebih berdosa dari meninggalkan sholat. Kemudian ada 2 tanda seru lagi. Dan tentu ini cukup mengejutkan sekali untuk kita simak. Penting untuk kita dengarkan bagaimana narasi lengkap jelasnya dari ungkapan Buya ini. Biar tidak panjang lebar, di akhir-akhir nanti akan juga diberikan sebuah tanggapan yang cukup penting lah untuk kita dengarkan bersama. Oke, biar tidak panjang lebar, seperti biasa kita intro terlebih dahulu ya. Bahaya ini, bahaya ya, bahaya. Ini harus diluruskan ini umat, harus cepat dijagain ini umat agar umat ini tidak ikut celaka semuanya ya. Buya memberanikan diri, Buya memberanikan diri untuk ini. Kenapa? Kasihan, ini bahayanya lebih besar, lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan salat yang 5 waktu. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan saum Ramadan. Ingat. Loh, kenapa begitu? Ini berbahaya. Nasab Ba'alawi yang sudah tetap dari dulu tidak ada seorang pun yang membatalkan. Para ulama-ulama Allah nggak ada seorang pun yang membatalkan. Para wali-wali Allah nggak ada satu pun yang membatalkan. Tiba-tiba muncul sekarang hanya 1 orang dengan alasan tesis lalu membatalkan. Ini sudah disebut kiai pakai sorban, pakai jubah. Maka ini bahayanya besar sekali. Kenapa? Karena orang-orang ya, orang-orang akan mengikutinya, murid-muridnya akan mengikutinya, orang awam bisa mengikutinya. Allah, apalagi orang-orang yang pernah sakit hati oleh sebagian oknum umpamanya ya, yang mengaku ini adalah habaib, tapi ini oknum kelakuannya yang memang tidak sesuai, akhirnya merasa punya penguat, hanya ikut dalam rombongannya, ikut dalam kelompoknya, kan jadi celaka. Ya, akhirnya ya, dia berbuat sesukanya. Kalau orang awam kalau ngomong dan berbuat, dia tidak ngukur agama, tidak ngukur salah dan benar, dia tidak berkaidahkan Quran dan Sunnah. Akhirnya menyebar luas ya, apa? Fitnah, ghibah. Kenapa terjadi seperti ini? Siapa ini itu kan? Ini ada orang-orang yang awam ya. Ini orang-orang yang awam, muslim, tapi muslim yang awam. Ingat, Allah. Akhirnya dia berkata tanpa kaidah-kaidah syara. Ya. Dia bikin makalah tanpa kaidah-kaidah syara. Ingat, dia berbuat tanpa kaidah-kaidah syara. Ini gara-gara apa? Gara-gara terplesetnya seorang alim. Ini berbahaya sekali. Kan, berbahaya sekali. Makanya Buya ya terus akan menyuarakan kepada umat, akan menyuarakan, ingat, menyuarakan kebenaran ini. Ingat, kalau bagi orang awam gampang saja ukurannya, jangan tesis si A, jangan.
Ya, yang tidak tahu motifnya apa, jangan. Tapi lihatlah para ulama-ulama dari dulu tidak ada yang pernah membatalkannya. Para wali-wali dulu nggak ada yang pernah membatalkannya. Apakah orang ini lebih tahu daripada para ulama? Apakah orang ini, ingat, lebih berilmu daripada ulama-ulama yang itu? Apakah orang ini waliullah seperti halnya ulama-ulama itu? Apakah orang ini punya ilmu kasyaf seperti halnya ulama-ulama itu yang menetapkan? Catat jadi, cukup kita bagi umat Islam dalilnya seperti itu, jangan didengar. Dalil itu, dalil ini, hanya dalil saja, jangan didengar. Jangan didengar, ini celaka. Ini celaka, ini terplesetnya seorang yang alim. Ingat, dia punya murid, dia punya jemaah, dia punya simpatisan, bahaya. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Ini harus diluruskan ini umat, harus cepat dijagain ini umat, agar umat ini tidak ikut celaka semuanya. Ya. Buya memberanikan diri. Buya memberanikan diri untuk ini. Kenapa? Kasihan, ini bahayanya lebih besar. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan salat yang 5 waktu. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan saum Ramadan. Ingat. Loh, kenapa begitu? Kalau meninggalkan salat fardu, meninggalkan ibadah, meninggalkan saum, tidak haji, tidak zakat, tidak haji umpamanya, tidak salat, tidak saum, ini urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sudah dia membatalkan nasab Ba'alawi ini daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menganggap kepada para habaib ini adalah penipu, perampok nasab, berarti sudah buruk kan hatinya? Kalau sudah busuk hatinya kepada siapa itu? Para wali-wali Allah di dalamnya. Siapa itu? Para ulama Allah di dalamnya. Ingat, ya. Ingat, catat itu. Ini berbahaya, berbahaya sekali. Berbahaya sekali ini. Kalau wali-wali Allah, ulama-ulama Allah di dalamnya orang-orang saleh yang Allah cintai lalu dihinakan oleh kita. Lalu kita suudzon kepada mereka. Lalu mulut kita buruk kepada mereka. Mencaci maki mereka. Wow, lebih besar ini. Bahayanya sangat sungguh lebih besar. Tidak cukup dengan bertobat saja kepada Allah. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya saya sudah minta maaf saja kepada para habaib. Habaib yang mana yang kamu minta maaf? Bukankah habaib di kamu cacar semuanya? Kamu babat semuanya? Seluruh yang namanya habaib yang ada di alam barzah sekarang? Bagaimana kamu minta maafnya? Hah? Kepada yang masih hidup juga belum tentu kamu bisa bertemu dengannya. Karena yang kamu caci bukan hanya 1-2 habaib, tapi semua yang namanya habib yang kamu kenal, dan kebanyakannya yang kamu tidak kenal. Kebanyakannya yang sudah wafat. Allah, ini bahaya besar ini. Bahaya besar. Kalau kamu tidak sholat, kamu tidak puasa, kamu tinggal qadha, kamu tinggal taubat kepada Allah, selesai. Ingat, kamu berzina, kamu tinggal berhenti bertobat kepada Allah, selesai. Ketika kamu bukan cuma kepada satu habib, kalau kepada satu habib yang oknum wajar. Kalau kamu menyelesaikan, tinggal habib itu saja. Ketemu aja sama habib itu, kan kamu tidak bisa. Ketemu kamu dengan ketua Robitoh, ketemu kamu dengan sekumpulan habib yang ada di Indonesia, tidak bisa. Kenapa? Yang kamu babat itu seluruh habib ahya'an wa amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Artinya kamu menghina semuanya. Kamu disidang di hadapan Allah. Siapa kamu ini? Wali bukan, ulama bukan. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, cukup mengejutkan sekali dari apa yang baru saja diungkapkan oleh seorang penceramah yang baru saja kita dengarkan bersama. Jadi ketika ia menanggapi soal polemik nasab ini, lalu mengungkapkan dengan sebuah ungkapan yang saya rasa
cukup mengagetkan lah. Tapi tidak semua yang mengagetkan itu luar biasa ya. Artinya dalam hal ini ketika kita melihat dari sebuah polemik yang ada ya, Kiai Imad ini mempermasalahkan nasab Habib ini bukan serta-merta dengan tanpa dasar. Mesti kita sadari Kiai Imad ini mengatakan seperti itu ada datanya, ada dalilnya seperti itu. Artinya tentu kita mengetahui tentang bagaimana kok sampai Kiai Imad mengatakan seperti itu ya. Tentu hal tersebut mesti juga Anda yang mengatakan seperti itu mesti juga memahami lah ya. Dan di beberapa hari yang lalu ya, sebenarnya ketika kita lihat video barusan yang telah saya bacakan judulnya ya di awal-awal video, itu tertera Kiai Muhyiddin ya, katanya Kiai Muhyiddin. Ternyata di beberapa hari yang lalu Kiai Imad itu membuat tulisan terbarunya di blogspot yang biasa update tulisan beliau ya. Judulnya seperti ini, mengaku Buya bela Ba'alwi, takut ditantang diskusi ya. Kita lanjut. Seorang kiai yang tinggal di Sumedang yang dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan dan murid para Ba'alwi, Kiai Muhyiddin, dalam sebuah video yang beredar nampak berpidato berapi-api sambil sesekali memukulkan tongkatnya ke tiang bangunan ya, sebuah makam. Dalam pidatonya Kiai tersebut menyatakan ia wajib membela Ba'alwi yang nasabnya penulis batalkan. Ia mengatakan, jadi itu Buya wajib melawan ya. Kumaha cara Buya melanana ya kieu kesararea, terutama keturunan Kanjeng Syarif Hidayatullah. Lamun orang percaya keturunan orang teh wali, keturunan orang teh ulama, kepercaya ilmuna ya, kepercaya karomahna, kepercaya riwayatna, anu orang jauh nana mengakui yen Ba'alwi teh adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Buya ngajak kusararea tong percaya kanu kakara nangtat, ujarnya sambil berapi-api. Jadi bahasa itu sebenarnya kurang paham lah ya saya membacanya, jadi kayaknya ada banyak kekeliruan ya dari apa yang telah saya bacakan. Kemudian anehnya dalam usaha mempengaruhi jamaahnya untuk percaya nasab para gurunya, itu ia tidak menyajikan sedikit pun dalil-dalil tentang sahihnya nasab Ba'alwi. Malah ia hanya bertameng dengan para kiai-kiai Nusantara semacam ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, padahal sebagaimana kita ketahui Syekh Nawawi Al-Bantani tidak sekalipun dalam kitabnya pernah mensahihkan nasab Ba'alwi. Nah, jadi itu dari Kiai Imad ya. Penulis penasaran dengan sosok Kiai Sumedang yang selalu memanggil dirinya Buya. Itu panggilan Buya bagi penulis yang tinggal di Banten adalah panggilan masyarakat yang disematkan untuk Kiai alim dan warok semacam Buya Muhtadi. Itu pun bukan beliau yang memperkenalkan diri ya, itu pun bukan beliau yang memperkenalkan diri sebagai Buya. Masyarakatlah yang memanggil Buya Muhtadi sebagai Buya. Jadi panggilan Buya yang sudah ada itu masyarakat yang memanggil ya, seperti itu. Karena penasaran itulah penulis meminta kepada sahabat penulis yang sekaligus sekretaris penulis di RMI Banten, Kang Didin Syihabuddin, untuk menghubungi Kiai Muhyiddin tersebut untuk mengajaknya berdiskusi. Nah, ini cukup menarik ya, untuk mengajaknya berdiskusi tentang nasab Ba'alwi yang terputus itu. Penulis ingin mengetahui apa sih kira-kira dalil yang Kiai itu punyai untuk mensahihkan nasab Ba'alwi. Penasaran ya. Lanjut. Kemudian setelah dihubungi Buya dengan tanda kutip itu menjawab melalui voice note dalam bahasa Sunda. Teu Priyogi
Buyama diskusi-diskusi Priyogi Ari Buyama 100% percaya bahwa para habaib ba'alwi eta duriyah Rasul ya. Nah, kemudian dalam kurung tidak perlu Buyamah diskusi tidak perlu kalau Buyamah percaya bahwa habaib ba'alwi itu duriyah Rasul ya. Begitulah sepenggal jawaban Kiai Sumedang itu ketika diajak diskusi. Dari situ para mukibin Ba'alwi jangan terlalu berharap bahwa ketika ada orang yang mengaku sebagai Buya membela nasab Ba'alwi lalu percaya bahwa pembelaan itu berdasarkan dalil. Yang dapat dipertanggungjawabkan dari ilmu tasawuf saja kita bisa menakar ya orang-orang yang merasa alim lalu menyebut dirinya dengan gelar keagamaan yang menunjukkan pangkatnya lebih tinggi dari ulama lainnya, nilainya seperti apa? Nah, nilainya seperti apa? Penulis bukan dalam rangka merendahkan seorang, tetapi agar masyarakat mengerti dan memahami bahwa zaman ini banyak para pendongeng yang mengaku sebagai ulama lalu menggunakan pengakuan itu untuk membodohi masyarakat, dan perlu kiai itu ketahui bahwa jamaahnya dari Sumedang itu merupakan bagian dari saudara-saudara penulis sendiri. Maka sudah seyogyanya penulis memiliki kepedulian ya terhadap pidatonya tersebut. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa ini cukup menarik sekali ya. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, Al-Fakir atau Fisal, mohon maaf sebesar-besarnya. Itu ya. Jadi mungkin ada kekeliruan sikap, langkah, tingkah atau pemahaman ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja akhirul qauli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.